Salam, kembali kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara dikasih Tuhan, satu sukacita yang besar ketika kita terus bisa datang kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita hari ini saudara, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, mungkin ada yang dalam pergumulan, tapi biarlah kita meluangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita datang di kaki Tuhan, kita yang sakit disembuhkan, kita yang dalam pergumulan akan menemukan jalan keluar. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang terus kami terima daripada Engkau. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau percaya dan menaruh harap kami hanya kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu dan kami siapkan hati kami menjadi tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan khusus untuk hari ini saudara, judul renungan kita adalah teladan kesetiaan. Ya, teladan kesetiaan. Teladan itu saudara dikasih Tuhan adalah contoh, gitu ya. Contoh yang positif. Jadi teladan itu adalah contoh yang positif. Nah, pada hari ini kita membaca surat Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius, seorang murid yang masih sangat-sangat muda saudara dikasih Tuhan. Dalam suratnya, Rasul Paulus mengingatkan dan menasihatkan Timotius. Dan surat ini juga yang hari ini kiranya juga kita perhatikan, kita dengar, dan itu menjadi satu hal yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Paulus mengingatkan Timotius atau menasihatkan Timotius dan kita semua untuk menjadi teladan dalam kesetiaan, saudara dikasih Tuhan ya. Seorang yang masih sangat muda tapi sudah diingatkan untuk bisa menjadi contoh dalam hal kesetiaan. Bukankah anak-anak muda identik dengan sikap labil ya. Anak-anak muda itu dianggap sebagai pribadi yang belum matang, belum dewasa begitu ya. Jadi anak-anak muda masih banyak sifat, karakter atau perilaku yang menurut pandangan banyak orang itu negatif, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita belajar dari Timotius, seorang yang masih sangat muda ketika memberi diri untuk melayani Tuhan, dididik, dibina, dikader oleh Rasul Paulus dengan sedemikian rupa, dan ternyata Timotius bisa jadi teladan, bisa jadi contoh saudara dikasih Tuhan. Nah itu juga yang diharapkan bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Kita sudahlah cukup lama mungkin mengikut Tuhan seperti saya ya, dari lahir sudah sebagai orang Kristen. Tapi mungkin ada orang-orang yang ya belum cukup lama menjadi orang Kristen, orang percaya Yesus. Tapi siapapun itu saudara yang dikasih Tuhan, mau tua atau mau muda usianya,
mau berapa lama atau mungkin baru beberapa tahun menjadi pengikut Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi contoh dalam hal kesetiaan, saudara dikasih Tuhan ya. Ya biarlah sikap setia ini terus nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang terutama adalah setia kepada Tuhan, saudara. Yaitu harus kelihatan dari hidup kita. Setia kepada Tuhan itu kita nyatakan lewat apa? Lewat hubungan kita dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh terus mau membangun hubungan dengan Tuhan, mau setia mendengar suara Tuhan, mau setia datang mencari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, dan lain-lain sebagainya, saudara. Nah ini harus ada dalam diri kita. Kita harus menjadi contoh dalam hal ini. Ketika saya mengatakan kepada anak saya, kamu harus setia berdoa, tapi ternyata saya nggak setia berdoa, ya itu juga bukan hal yang baik ya. Kamu harus setia baca firman Tuhan. Tapi ternyata saya nggak setia baca firman Tuhan, saudara. Saya nggak bisa jadi contoh, saya nggak bisa menjadi teladan dalam hal itu. Berat Pak untuk menjadi contoh, berat Pak untuk menjadi teladan. Ya memang berat, saudara dikasih Tuhan. Tapi ya kita dituntut, diharuskan, diwajibkan harus seperti itu. Harus bisa jadi contoh, bisa jadi teladan dalam hal kesetiaan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari Timotius ya. Dan ternyata dari surat-surat Paulus kita melihat betapa Timotius adalah seorang pribadi yang setia. Nah biarlah kita dalam hidup ini bisa setia seperti Timotius, saudara dikasih Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa belajar dari Timotius untuk menjadi teladan dalam kesetiaan. Kiranya Tuhan terus memampukan kami dalam hidup ini sehingga hidup kami berdampak bagi orang lain. Orang melihat bahwa kami adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu terus mampukan kami Tuhan. Terima kasih. Hamba datang berdoa buat setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan dalam seluruh keberadaan setiap jemaat Tuhan. Hamba menyerahkan setiap pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang campur tangan, ada jalan keluar bagi setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan berkati setiap pekerjaan, usaha, apapun itu juga Tuhan. Biarlah Engkau satu-satunya yang menjadi andalan kami. Dan kami tahu bahwa kami percaya kepada Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan itulah yang terus melingkupi kami. Dan itu juga yang harus kami nyatakan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan menyerahkan hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.